Kali ini sebelum jalan akan mempresentasikan untuk hasil yang um, modul yang ini. Itu sama untuk itu objektif apply analysis of security incident handling procedure untuk formula um, pertanyaan dari sebuah insiden dari skenario. Di skenario ini komputer berarti keamanan komputer itu karena insiden respon di badan itu sangat menjadi vital dalam satu organisasi, sebuah proses untuk menghandle sebuah security insiden security em, keamanan insiden keamanan itu sangat komplikasi dan berevolusi mungkin many with di beberapa grup dan sebuah organisasi itu mesti memiliki standar dalam respon dalam satu insiden dalam form policies atau prosedur dan juga checklist untuk respon to sebuah security atau insiden keamanan, sebuah keamanan analisis mesti dilatih untuk mengerti apa yang mereka lakukan untuk mengikuti semua guideline atau aturan mungkin yang di outline yang dalam sebuah organisasi. Ada beberapa resource atau apa eh, satu source satu ya namanya tempat ada lah ya ataupun penyimpanan yang tersedia untuk apa ya namanya itu membantu organisasi dalam membuat satu maintain komputer dalam insiden respon itu polisi ataupun aturan rules tapi NST dalam publication 800 itu adalah spesifik itu dikenal dengan SCNA CyberSecOps exam topic dalam publikasi ini kita bisa dapatkan di sini ada worm um, worm and juga denial service of the DOS ya. Dan itu kita belajar dari skenario diskusi insiden dalam mengelak pertanyaan dalam suatu ditanyakan stage respon maksudnya dalam satu detail dalam satu organisasi CSR itu memformulasi pertanyaan tersebut. Dan kemudian ada sebuah satu keluarga yang memiliki investasi firm, sebuah organisasi yang terletak yang punya satu lokasi kurang dari 100 karyawan dalam stase mungkin ini apa eh, ini worm ini macam virus yang dirilis itu removable media atau bisa dicabut medianya bisa dilepas dan juga di copy ke untuk opsi Windows Share di mana waktu infeksi ataupun worm itu satu virus menginfeksi satu host itu akan menginstal di DOS agent itu dalam beberapa jam satu virus atau worm ini itu menyebar itu sebelum antivirus menyatakan gitu ya muncul itu ya, itu jadi available satu organisasi itu memiliki antivirus infection atau infeksi dalam investasi web ini di hire atau um, dihadirkan atau apa itu ada satu dimasukkan apa ya hire diterima dalam satu tim security ataupun keamanan yang expert dan dia paling jago sekali di mana satu diamond ada diamond model diamond keamanan diamond model itu incident handle. Nah, di preparations ini ada jawabannya itu bagaimana organisasi memastikan bahwa pembaruan aktivitas distribusi dengan cepat ke semua sistem. Lalu siapa saja yang menjadi anggota tim tangkap ini dalam preparation atau dalam awal-awal yaitu siapa saja menjadi anggota tim tanggap insiden perusahaan dan apa peran serta ini serta tanggung jawab masing-masing. Apakah prosedur terdokumentasi untuk penanganan insiden secara eksklusif mencakup wabah, malware, dan instalasi agent DDoS? Nah, kita akan masuk ke deteksi analisis atau analisis dan deteksi. Itu adalah pertanyaan alat atau sistem
Apa yang pertama kali mendeteksi adanya infeksi, baru seberapa luas skala infeksi tersebut, infeksi tersebut, em, ya infeksi tersebut, berapa banyak perangkat yang terinfeksi, baru em, bagaimana tim keamanan memvalidasi bahwa aktivitas itu benar-benar merupakan insiden dan bukan false positif atau kesalahan pengguna. Baru bagaimana tim pelacak waktu kejadian secara akurat, mengingat pentingnya sinkronisasi host untuk tujuan forensik. Baru ini adalah apa tanda-tanda awal prekursor atau integrator yang terdeteksi mengenai worm atau agent DDoS ini? Misalnya peningkatan lalu lintas jaringan yang tidak biasa seperti alert atau instruction detection system atau IDS sebelum tanda tangan antivirus tersedia. Press system atau application system aneh. Ya, dan kita masuk ke contain, accreditation, dan recovery. Itu adalah strategi penahanan apa yang harus untuk menghentikan penyebaran worm dan agen DDoS lebih lanjut seluruh jaringan sistem organisasi. Ini bagaimana tim menangani lalu lintas DDoS yang berasal dari agen host. Apakah akan bekerja di ISP memblokir lalu lintas ini? Bagaimana tim mengenali mengisolasi host ke host terinfeksi untuk mencegah kerusakan dan pencurian lebih lanjut? Apakah perlu mematikan sementara membutuhkan server Windows Share yang terbuka untuk menghentikan penyebaran apa dampak positif potensial terhadap operasional bisnis? Kita akan masuk ke post edit incident positivity. Apakah ada kebijakan atau prosedur yang perlu dipengaruhi? Pelatihan tambahan apa yang diperlukan untuk karyawan dan tim tanggap insiden? Alat atau teknologi keamanan apa yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan untuk mencegah sistem serupa di masa depan? Lalu apakah ada kebutuhan untuk memperbarui atau meningkatkan sistem deteksi atau ada pemantauan pada organisasi tersebut? Kita masuk ke skenario 2 yaitu ada unauthorized autorisasi akses kepada payroll record. Ini belajar dalam satu skenario yang diikuti yaitu mendiskusi definisi itu insiden response handling question itu should be asked at its stage dalam insiden response proses. Consider title atau organisasi yang CSRIC itu gimana formulasi pertanyaan dan strukturnya adalah sebuah mid-size hospital atau um, satu rumah sakit itu memiliki multiple satellite office dan medical service atau sebuah organisasi has dosen, location, employee sekitar mungkin lebih dari 50.000 karyawan, 5.000 karyawan. Karena size-nya yang organisasi atau besarnya mereka adopsi CSRIC model. Ini distribusi insiden dalam respon terms, teams, dan juga dalam koordinasi dengan melihat dalam CSRIT dan membantu mereka berkomunikasi dengan sesama lain. Dalam Wednesday itu sore, saudara organisasi physically security team itu menerima satu panggilan atau telepon mungkin dari payroll administrator melihat kalau ada orang yang tidak diketahui um, leave atau keluar dari kantornya, run down ini hallway dan keluar dari building atau um, satu bangunan. Suatu administrator itu juga keluar left her workstation itu terbuka dan attended dalam beberapa menit. DPR itu masih dalam mode masuk dan masih dalam main menu atau dalam main menu itu gimana waktu dia keluar ada tapi administrator itu notice itu sebuah mouse itu kalau ada yang mouse itu bisa gerak ya. Di insiden itu, respon tim has been asked bertanya untuk record evidence related dan satu insiden yang terdefinisi apa move atau action dalam forma. Nah, satu tim keamanan itu melatih untuk membunuh chain model yang mereka mengerti untuk menggunakan various database untuk sebuah extra layer yang proteksi. Mereka memiliki partial outshare staffing MSSP yaitu sekitar 24/7 monitoring. Ini ada profesinya adalah
Fase persiapan sangat penting untuk memastikan organisasi menangani insidensi tersebut. Berikut adalah pertanyaan pertama, yaitu di bagian ini kebijakan prosedur. Apakah ada kebijakan prosedur yang jelas dan kini menangani akses tidak sah ke data sensitif, terutama informasi gajian? Apabila apakah ada kebijakan yang khusus membahas kewenangan workstation yang tidak terkunci dan tanpa akses ke pengawasan sistem broad penting? Apakah ada prosedur yang direkomendasi melaporkan insidensi fisik dan logis dan apakah rencana BT-nya berskala mencerminkan perubahan dan dalam lingkungan IT organisasi landscape ancaman. Apakah peran dan tanggung jawab tim respon insiden distribusi, tim koordinator, dan MSSP didefinisikan dengan jelas untuk jenis insiden ini? Apakah administrator penggajian tahu siapa yang harus dihubungi segera dalam situasi seperti ini? Apakah ada rantai komando, rencana kondisi yang jelas, dan eskalasi insiden yang sensitif? Itu ada pelatihan. Apakah semua karyawan terutama yang memiliki akses ke data seperti penggajian dilatih secara mengenai kesadaran keamanan termasuk pentingnya mengunci workstation, mengenai perilaku mencurigakan melaporkan insiden, dan apakah tim insiden dan tim telah terlatih dengan baik mengenai peran dan tanggung jawab ekspresi mereka. Prosedur penanganan insiden menggunakan alat seperti database Paris. Apakah tim keamanan fisik telah menerima pelatihan tentang cara menangani laporan awal aktivitas penjagaan mungkin melibatkan sistem IT dan teknologi alat? Apakah ada sistem login dan pemantauan yang kuat di setiap semua sistem penting termasuk aplikasi pengajian dan workstation untuk menangkap aktivitas mengenai yaitu login ataupun logout? Apakah ada keamanan yang endpoint atau EDR yang siap identifikasi mendeteksi dan memperingat aktivitas mencurigakan terkait pengkajian sistem? Itu ada alat forensik untuk ini dan banyak di sini ada komunikasi, ada juga interogasi files untuk itu. Banyak hubungan ini, ada ini. Kita akan masuk ke detection analysis, yaitu adalah fase ini um, um, segera dilaporkan bertujuan untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan memahami sifat dan cakupan uh, insiden itu apa apakah waktu pasti administrator meninggalkan organisasinya, berapa lama usaha tersebut tidak terkunci tanpa pengawasan, apakah ada saksi lain yang melihat orang yang tidak dikenal tersebut, jika ya siapa mereka dan apa yang mereka lihat, apakah administrator mencatat detail fisik yang tidak istilahnya jenis kelamin, tinggi, pakaian, bagaimana administrator memastikan bahwa setelah digerakkan apakah ada perubahan pada layar pulsa yang tidak biasa, ada yang mencurigakan kondisi itu, ada beberapa insiden, ada seperti respon senjata yang mengamankan workstation, misalnya jangan dimatikan atau jangan cabut dari jaringan yang jika diperlukan. Tapi prioritas adalah prioritas di volatile. Apakah indikasi login atau active workstation setelah pergi, apakah manajemen anomali pada sistem waktu yang sama, jika ya detail itu anomali batu apa, lalu kita lihat ada CCTV, ada di sini kumpulan bukti dari workstation, apakah ini ada screenshot pada skater itu dan status pengrajin image proses dari workstation RAM harus dibuat secepatnya untuk analisa lebih lanjut. Terus baru log aktivitas penggajian, apakah ada transaksi query atau tambahan ini tidak sah. Log auto apakah adakah login atau logout yang tidak biasa atau log jaringan, apakah koneksi keluar tidak biasa dari workstation tersebut dari internal eksternal. Log sistem operasi apakah event mencurigakan saya eksekusi script yang tidak dikenal untuk konfigurasi. Ada juga analisis dampak, ada juga insiden ini, kapasitas ada informasi, CRS itu mana yang bertanggung jawab dalam jet pusat atau jet lokal. Gambaran yang jelas tentang insiden tersebut. Kita masuk ke konten itu investigation and recovery, ini ada containment, yaitu tujuan adalah untuk membatasi kerusakan yang menyebar lebih jauh, yaitu adalah apakah procession
Administrator pengujian dari misalnya itu dicabut kabel itu dinonaktifkan WiFi. Apakah akses user itu pengajian itu mungkin dikompromikan aplikasi, dinotifikasi password dan segera dirubah jika ada aplikasi malware atau tool asing tertinggal di workstation. Apakah hash atau tanda-tanda device lain telah diblokir firewall, EDR atau sistem lainnya? Apakah ada indikasi akses ke sistem lain serta pengajian? Jika ya, apakah sistem tersebut juga terintegrasi oleh atasnya, mengingat potensi sensitif juga kebutuhan ini. Apakah workstation terpengaruh yang telah diamankan um, secara fisik lokasi terkunci untuk mencegah inilah ya ada banyak di sini. Apakah masalahnya tidak memungkinkan sistem workstation tidak terkunci, kode lemah, kurangnya pemantauan dan juga lain-lain. Baru ada masuk ke eradication atau fase pemberantasan. Jadi hilang ternyata apakah image terus setelah dianalisis mengenai shift malware tool pihak ketiga. Jika ditemukan atau pihak ketiga, apakah tali sebelum intens setelah dihapus dari jaringan? Apakah semua akun backdoor mungkin harus dihapus dinonaktifkan? Apakah semua password relevan, terutama terkait dengan user payroll atau sistem yang berpotensi dikompromikan? Telah diatur ulang secara massal atau force reset? Apakah celah keamanan, misalnya misal patch, baru tinggal baca ini, ada lihat ini. Jadi baru kita masuk ke recovery. Setelah ancaman dihilangkan, sistem dikembalikan ke operasional secepat sama mungkin. Pak, langkah-langkah yang mengembalikan sistem dalam administrator, apakah PSKM telah ditetapkan pada sistem yang relevan sebelum online kembali? Apakah di konfigurasi keamanan station stasiun diperkuat misalnya log itu baru siapa yang betul untuk tipe pelaku pembelian? Bagaimana progres kemudian dipantau? Baru ada apakah sistem pengaji berfungsi normal dan semua sistem juga terjaga? Baru ada sistem pengaji terfungsi memenuhi semua penggunaan dulu. Apakah semua lagi yang berfungsi dengan benar setelah pemulihan? Apakah ada periode pemantauan diperpanjang itu setelah pemulihan itu baru ada komunikasi pemilihan? Jika ada, bagaimana akan dan kapan kan diinformasikan bahwa sistem pengajian telah kembali normal? Jika ada kebocoran data, bagaimana cara memberitahu individu mencapai dengan 8 berlaku? Lalu kita masuk ke post activity. Ini apa yang sempat terjadi dan bagaimana insiden bisa dicegah di tempat pertama, misalnya kegagalan fungsi itu, kelemahan itu, kurangnya kesadaran karyawan. Apakah ada masalah hambatan dalam proses respon yang perlu diperbaiki, misalnya komunikasi yang tidak realistis itu kurangnya adalah memadai keterampilan respon MSP. Apakah tim memiliki cukup sumber daya personal latihan yang secara efektif? Apakah ada false positif atau negatif yang signifikan secara deteksi? Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Bagaimana akuratnya informasi kita kumpulkan, catat dalam database Veris? Bisa kita menyempurnakan untuk insiden mendatang? Baru apa penyebab itu? Apakah di kegagalan proses teknologi atau manusia? Mengapa proses administratif pengajian biarkan tidak terkunci? Apakah ini insiden yang terisolasi atau praktik umum? Bagaimana orang-orang yang tidak bisa masuk dari keluar dari situ pengajian tanpa terdeteksi lebih awal oleh sistem? Apakah ada kerentanan sistem yang terdeteksi meskipun hanya melalui fisik? Apa di penting kesadaran keamanan untuk melalui itu khususnya tentang pentingnya workstation dan juga fisik maupun cyber? Apakah tim keamanan fisik memerlukan pelatihan khusus tentang bagaimana insiden fisik dapat berimbas pada keamanan cyber? Apakah tim jasa terdiskusi dan tim koordinator memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam koordinasi insiden konflik seperti ini? Bagaimana insiden ini akan dimasukkan dalam database Veris untuk analisis tren dan pelaporan benchmarking di masa depan? Apakah semua atribut telah diisi secara akurat? Apa penyebab insiden tersebut? Bagaimana individu pihak yang tidak benar bisa mendapatkan akses? Bagaimana cara mengevaluasi sistem dan apa yang diambil dari insight ini? Oke, sekian dan mungkin terima kasih.